Pelindung tampan. Pelindung tampan. Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 49564960 Bab 4956 Void Ring and Evil King City. Sui Qianrou juga tercengang. Dunia Void adalah rahasia utama yang diturunkan dari mulut ke mulut di antara orang-orang kudus di semua dinasti. Dikatakan bahwa alasan mengapa klan Tianhu tidak aktif di laut dalam yang tak berujung adalah untuk melindungi pintu masuk ke dunia Void. Tapi tidak ada yang tahu bagaimana memasuki dunia hampa dan apa yang ada di dunia hampa. Bahkan Sui Qianrou, orang suci dari klan Tianhu, merasa bahwa semua ini ilusi. Tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Sui Qianrou tidak percaya bahwa pintu masuk ke dunia hampa suatu hari nanti dapat diungkapkan kepadanya. Landen Shen bersemangat, dan segera berubah menjadi cahaya darah dan terbang menuju gerbang emas di atas langit. Saat bergegas menuju gerbang emas, seluruh tubuh Landen Shen melonjak dengan darah, berubah menjadi bayangan darah besar berbentuk manusia, dan tiba-tiba menghantam gerbang emas di atas langit. Ledakan. Raungan keras yang tak terlukiskan membuat orang berdenging dan tuli, cahaya darah yang menakutkan meledak dari permukaan gerbang emas, ruang di sekitarnya bergetar hebat, dan badai ruang angkasa menyapu ke segala arah. Laut di bawahnya bahkan lebih dibanjiri air laut, dan ombaknya mengerikan. Bayangan darah raksasa yang diubah oleh Landen Shen bertabrakan beberapa kali, tetapi gagal mengguncang gerbang emas. Sepertinya seperti gerbang dunia bintang, untuk membuka gerbang dunia maya, Anda perlu menggunakan senjata ajaib yang mirip dengan roda bintang. Gadis, bisakah kamu membuka gerbang dunia virtual ini? Inkarnasi bayangan darah Landen Shen bertanya pada Sui Qianrou di bawah. Sui Qianrou ketakutan oleh aura menakutkan yang dilepaskan oleh Landen Shen, dan menggigil, dia menjawab dengan hati-hati, gadis kecil. Gadis kecil tidak tahu cara membuka pintu. Landen Shen mengerutkan kening, dan matanya beralih ke patung rubah suci di tengah lapangan klan Tianhu. Karena patung rubah suci ini bisa membuat gerbang dunia maya muncul, mungkin jawabannya ada di dalamnya. Landen Shen terbang ke bawah, telapak tangan kanannya berubah menjadi cakar raksasa berwarna darah, dan menyerang patung itu. Boom, terdengar seperti raungan yang menggelegar. Patung rubah suci diserang oleh cakar raksasa berwarna darah dan langsung meledak. Di dalam patung ada sepotong batu giok hitam, yang warnanya sederhana dan teksturnya sangat keras. Landen Shen mengambil sepotong batu giok, apakah itu dibanjiri oleh api atau diserang dengan seberkas kekuatan sihir, tidak ada jejak kerusakan di permukaan batu giok, dan itu sangat kuat. Sui Qianrou sepertinya merasakan sesuatu dan berkata dengan takut-takut, bisakah Senior Shen membiarkan gadis kecil itu mencoba? Landen Shen segera melemparkan batu giok hitam ke Sui Qianrou. Saat Sui Qianrou menyentuh batu giok, cahaya hitam muncul di permukaan batu giok. Wajah cantik Sui Qianrou menjadi serius, mencoba menyuntikkan kekuatan jiwa ke dalam batu giok. Berdengung. Di antara lampu listrik dan batu api, cahaya hitam tebal meledak dari batu giok, langsung menelan Sui Qianrou. Apa? Seru Sui Qianrou, hanya untuk merasakan bahwa tubuh jiwanya ditarik oleh kekuatan misterius. Landen Shen khawatir tentang kehidupan Sui Qianrou dan ingin mengambil tindakan, tetapi menemukan bahwa kekuatan ini tidak dimaksudkan untuk menyakiti Sui Qianrou sendiri. Saya melihat cahaya hitam besar keluar dari batu giok, yang sebenarnya menyedot kekuatan penahan dalam jiwa Sui Qianrou. Kekuatan menahan diri berubah menjadi rune emas yang tak terhitung jumlahnya, terbang keluar dari jiwa Sui Qianrou, dan mengalir ke batu giok hitam. Setelah batu giok menyerap banyak rune emas, bentuknya berubah menjadi lingkaran hitam emas misterius. Halo adalah ukuran gelang, dengan sejumlah besar rune emas mengalir bolak-balik di permukaan, yang sangat misterius. Ini. Landen Shen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan telapak tangannya dan meraih lingkaran cahaya itu. Setelah mengamati sebentar, Landen Shen menyadari bahwa benda ini tampaknya dapat menyalurkan roh, dan segera memotong ujung jarinya dengan pisau tajam, meneteskan setetes darah di permukaan lingkaran kecil. Setelah lingkaran cahaya menyerap darah Landen Shen, tiba-tiba ia melepaskan cahaya hitam emas yang indah, dan langsung menjalin komunikasi dengan indera spiritualnya sendiri. Pada saat ini, Landen Shen pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa lingkaran hitam ini adalah kunci gerbang dunia maya. Itu sama dengan roda bintang yang membuka pintu ke dunia astral. Sebut saja, cincin virtual. Landen Shen memasukkan esensi abadi ke dalam cincin virtual dan mencoba mengaktifkan cincin virtual. Ledakan. Sebuah ledakan mengejutkan terdengar seperti petir dari langit biru. Cincin virtual tiba-tiba menembakkan lubang hitam emas yang terus melebar keluar, bergegas langsung ke gerbang dunia virtual di langit. Segera setelah ledakan. Bab 4957 Invitation by the Evil King. Kota Raja Jahat. Landen Shen mengangkat alisnya.
Sepertinya dia sudah benar-benar memasuki dunia maya. Eksorsisme adalah salah satu dari 10 binatang penyihir teratas di zaman kuno, telah punah sejak zaman Lik, dan hanya ada sedikit catatan dalam buku-buku kuno. Tak disangka, keluarga eksorsisme sebenarnya adalah ras yang bertahan di dunia maya. Dua penjaga klan anti jahat di depan mereka memiliki tingkat kultivasi Daluo Jinxian, dapat dilihat bahwa kekuatan keseluruhan klan anti jahat kuat, dan bahkan para penjaga memiliki basis kultivasi yang tinggi. Sui Qianrou di sebelahnya bingung karena dampak pada tubuh jiwanya ketika dia berpindah-pindah melalui antarmuka, dan dia belum mendapatkan kembali mobilitasnya untuk saat ini. Landen Sen mengangkatnya dan menanggapi kedua penjaga itu, kalian berdua, jangan waspada. Kami adalah pengunjung dari dunia luar. Kami jatuh di sini secara tidak sengaja, dan tidak ada niat jahat. Pengunjung luar. Kedua penjaga saling memandang, dan kemudian berteriak keras, siapapun Anda, jika Anda berani masuk tanpa izin di kota kerajaan klan anti jahat saya, Anda harus siap untuk dieksekusi. Begitu kata-kata itu jatuh, kedua penjaga roh jahat itu mengangkat tombak mereka dan segera menyerang Landen Sen dan keduanya. Bum bum bum. Tombak panjang itu menembakkan busur emas yang ganas, membunuh mereka berdua. Landen Sen mengerutkan kening, memuntahkan badai berdarah, langsung memadamkan busur yang masuk, dan menjatuhkan kedua penjaga itu. Armor kedua penjaga itu hancur, dan tubuhnya terkoyak dengan banyak luka oleh badai, mereka jatuh ke tanah dan kehilangan kekuatan tempur mereka. Jika bukan karena belas kasihan Landen Sen, kedua penjaga ini akan musnah. Karena dia tidak bisa berkomunikasi secara normal, Landen Sen tidak repot-repot berbicara omong kosong, dan akan menggunakan ilusi untuk meminta beberapa informasi. Pada saat ini, kultivator Hefang berani datang ke kotaku untuk mengusir roh jahat. Raungan bergema seperti guntur. Seekor burung besar tiba-tiba terbang di atas kota. Landen Sen melihat dengan seksama dan menemukan bahwa benda itu bukan burung iblis, tetapi layang-layang kayu raksasa. Ada lusinan pembudidaya iblis baju besi emas yang berdiri di atas Mu Yuan, semuanya adalah Daluo Jinxian. Dalam sekejap mata, Mu Yuan melewati penghalang kota kerajaan dan keluar dari kota. Hus. Sejumlah besar cahaya yang lolos terbang turun dari layang-layang kayu dan mengelilingi Landen Sen. Revisi iblis berambut pirang yang dipimpinnya adalah komandan penjaga kota raja yang anti jahat. Melihat bahwa Landen Sen memiliki kultivasi Hunyuan Daluo Jinxian, dia bertanya dengan waspada, saya tidak tahu dari mana yang mulia berasal. Mengapa kamu menyakiti penjaga kami? Sen Mou juga memasuki tempat ini secara tidak sengaja, dan tidak ada niat jahat. Baru saja, penjaga klanmu membuat langkah pertama, dan ingin membunuh kita. Sen Mou tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, jadi dia hanya bisa menggunakan beberapa kekuatan magis. Ketika dia pertama kali tiba, Landen Sen tidak mengingat konflik dan menjelaskan dengan sabar. Melihat bahwa sikap Landen Sen tulus, pembudidaya iblis berambut pirang itu tidak agresif, tetapi mengepalkan tinjunya sedikit dengan sopan dan berkata, jika penjaga kami telah menyinggung, mereka akan meminta maaf kepada generasi berikutnya. Memang benar bahwa orang asing tidak diizinkan masuk. Kota Raja Jahat. Jelaskan mengapa kamu datang ke sini secara tidak sengaja. Landen Sen tidak menyembunyikannya, dan memberitahu pembudidaya iblis berambut pirang di depannya bagaimana dia memasuki dunia virtual dari dunia luar. Buku-buku kuno mencatat bahwa mengusir roh jahat itu baik dan benar secara alami, termasuk dalam kategori binatang keberuntungan, bukan binatang buas, dan seharusnya bukan ras yang tidak masuk akal. Apakah kamu benar-benar datang dari dunia luar? Penyihir pirang itu menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Dalam kognisinya, dunia maya adalah dunia yang benar-benar tertutup, dan para biksu dari dunia lain tidak dapat memasuki dunia maya sama sekali. Namun, dilihat dari penampilan dan pakaian Landen Sen, itu benar-benar tidak terlihat seperti monster di dunia maya. Jika pembudidaya di depannya benar-benar memiliki cara untuk masuk dan keluar dari dunia maya, itu akan menjadi berita bagus bagi roh-roh jahat. Sen benar-benar mengatakan yang sebenarnya, tidak perlu berbohong kepada sesama Taois. Landen Sen menggelengkan kepalanya. Kultivator iblis pirang berkata dengan penuh semangat, pengunjung adalah tamu, sesama Tao, silakan masuk ke kota kerajaan untuk mengobrol. Landen Sen mengerutkan kening. Sebelumnya, pembudidaya iblis berambut pirang ini juga mengatakan bahwa orang asing tidak diizinkan memasuki kota roh jahat, tetapi sekarang dia telah datang dari dunia luar, sikapnya tiba-tiba menjadi sangat sopan, yang membuat Landen Sen cukup waspada, khawatir bahwa yang lain pesta akan muncul dengan drama, silahkan masuk ke dalam guci. Tepat ketika dia khawatir. Suara agung tiba-tiba datang dari telinga, teman kecil dari dunia lain, Anda tidak perlu khawatir, roh jahat saya bukan orang jahat, mereka hanya meminta sesuatu, silakan datang ke kota untuk membicarakannya. Landen Sen terkejut. Fluktuasi aura yang dibawa oleh transmisi suara mendadak ini jauh melebihi cakupan Hunyuan Daluo Jinxian, saya khawatir itu telah mencapai tingkat Tianzun. Di kota raja yang anti jahat ini, ada seorang kaisar iblis setingkat Tianzun yang mengintipnya.
Kaisar Iblis secara pribadi mengundangnya, dan dia tidak bisa mengelak jika dia mau. Untungnya, nada suara pihak lain baik, dan tidak ada ancaman. Juga minta sesama Taois untuk memimpin. Landen Sen hanya bisa mengepalkan tangannya dan setuju. Bab 4958 Natural Disaster. Setelah Landen Sen menggunakan cincin virtual untuk membuka pintu ke dunia virtual, cincin virtual berubah menjadi sesuatu seperti gelang hitam dan menempel di pergelangan tangannya. Melihat Landen Sen sedikit ragu, Raja Eksorsisme Jahat berkata terus terang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, raja ini tidak akan merebut barang orang lain. Hanya saja harta di pergelangan tangan teman kecil ini terlihat seperti harta karun. Di dunia maya, saya ingin memperdebatkan kebenaran. Dengan tingkat budidaya tingkat yang mulia surgawi pihak lain, bahkan jika itu dirampok, Landen Sen tidak ada hubungannya, dan hanya berkata, yang mulia, mari kita lihat. Landen Sen melepas cincin virtual di pergelangan tangannya dan melemparkannya ke Raja Roh Jahat. Raja Roh Jahat mengambil cincin virtual, menatapnya beberapa kali, dan matanya berbinar, ini benar-benar kunci dunia virtual. Saat itu, klan iblis utama mencari di dunia virtual dan tidak dapat menemukan benda ini. Saya tidak berharap benda ini hilang. Dunia luar. Setelah memastikan bahwa cincin virtual yang diserahkan oleh Landen Sen memang merupakan kunci dunia virtual, Evil Exorcism King sangat bersemangat dan bertanya, teman kecil, dari mana kamu mendapatkan harta ini? Landen Sen memberitahu Raja Roh Jahat bagaimana dia mendapatkan cincin virtual. Raja Roh Jahat itu cukup terkejut. Secara logika, hanya utusan dunia maya yang bisa menggunakan kunci dunia maya. Sungguh aneh bahwa seorang kultivator luar benar-benar dapat membuat benda ini mengenali pemiliknya. Singkatnya, kunci dunia maya ini sangat penting. Dia harus terlebih dahulu menentukan apakah benda ini dapat digunakan pada akhirnya. Teman kecil, bisakah kamu menggunakan kunci ini untuk membuka jalan ke dunia lain? Raja Iblis buru-buru bertanya. Junior tidak berani menegaskan, kamu harus mencobanya, kata Landen Sen terus terang. Raja Eksorsisme tidak sabar untuk menggulung lampu pelarian, membungkus Landen Sen dan Sui Qianrou, dan terbang keluar dari istana. Saat berikutnya, Landen Sen dan Sui Qianrou tiba-tiba muncul di langit di atas kota iblis jahat. Lapisan cahaya ilahi emas muda tetap hidup di sekitar mereka berdua, dan cahaya ilahi keemasan ini benar-benar dapat melawan kekuatan ruang, membuat mereka berdiri dalam kehampaan dan tidak jatuh. Landen Sen diam-diam kagum, seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis, kecepatan Raja Iblis ini sebanding dengan teleportasi. Sui Qianrou tidak tahu mengapa, jadi dia hanya bisa tetap dekat dengan Landen Sen. Teman kecil, coba sekarang jika kamu bisa membuka gerbang dunia maya. Jika layak, raja ini pasti akan menghadiahinya. Raja Iblis melintas ke sisi Landen Sen, mengembalikan cincin virtual di tangannya kepada Landen Sen, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagus. Landen Sen mengambil cincin virtual dan mencoba menyuntikkan sejumlah besar energi abadi ke dalam cincin virtual. Suara, ledakan, yang keras. Saya melihat bahwa setelah cincin virtual menyerap sejumlah besar energi, lingkaran cahaya hitam tiba-tiba melesat dan melesat langsung ke langit. Lingkaran cahaya hitam yang naik terus menyebar dan meluas hingga menutupi seluruh langit dan tenggelam ke dalam langit kelabu dunia maya. Segera setelah ledakan, suara keras datang dari atas kubah langit, dan cahaya hitam besar tiba-tiba muncul dari atas kubah langit di dunia maya, menyapu dan menyebar ke segala arah. Dalam sekejap mata, dunia berubah warna. Cahaya hitam yang menakutkan terus menyebar ke langit yang lebih jauh, dan segera menutupi seluruh dunia virtual. Kegelapan menyelimuti bumi, dan seluruh dunia virtual berubah menjadi malam dalam sekejap, dan 5 jari tidak bisa dilihat. Wow! Para pembudidaya iblis di semua bagian dunia maya dikejutkan oleh tanda tiba-tiba dari langit ini, dan mereka terbang keluar dari tempat tinggal mereka, melihat ke langit, dan mata mereka linglung dan ketakutan. Situasi ini seperti akhir dunia yang akan datang. Ini. Raja Roh Jahat mengerutkan kening, melihat pemandangan di depannya, dia memiliki firasat buruk di hatinya. Bagaimana? Landen Sen melihat perubahan yang terjadi di langit di atas, dan mau tidak mau menunjukkan kengerian. Saya baru saja memotivasi cincin virtual dan mencoba membuka pintu dunia virtual, bagaimana itu bisa memicu pertanda yang berlebihan. Bukan ini intinya adalah cahaya hitam yang melonjak di langit, memancarkan aura yang sangat menakutkan dan tirani, seperti roh jahat yang dipancarkan oleh monster. Tepat ketika Landen Sen berpikir begitu. Hohoho. Di langit yang ditutupi dengan cahaya hitam, jiwa iblis yang kejam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang keluar, termasuk jiwa iblis berkepala banteng dengan 2 tanduk di kepalanya, seekor yaksa dengan 2 sayap di punggungnya, seekor naga iblis besar, dan seekor troll dengan seekor binatang buas. Wajah. Jiwa iblis yang padat turun dari langit seperti gunung dan laut, membuka mulut berdarah mereka, dan terbang menuju Landen Sen dan yang lainnya di atas kota raja. Wajah Landen Sen sangat berubah,
dan dia menggulung cahaya berdarah, dan melesat ke arah jiwa iblis yang menyerang. Cahaya darah mengenai jiwa iblis yang menyerang, dan ratusan dari mereka tewas di tempat. Bab 4959 The Ten Demon Kings of the Void Realm. Binatang suci Yuan Feng. Landen Shen terkejut. Burung ilahi emas yang terbang sangat mirip dengan Yuan Feng, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, burung ilahi hanya tampak seperti Yuan Feng, dan penampilannya sedikit berbeda dari Yuan Feng asli. Meskipun bukan Yuan Feng, aura burung surgawi emas ini masih sangat kuat sehingga membuat Landen Shen merasa ketakutan. Saya khawatir hanya pembangkit tenaga listrik yang mulia surgawi di tingkat kaisar iblis yang dapat melepaskan aura seperti itu yang membuat pingsan. Langit dan bumi. Landen Shen baik-baik saja, Sui Qianrou, yang berada di sampingnya, merasakan aura mengerikan ini, napasnya sangat sulit, dan tubuhnya yang halus gemetar. Burung ilahi emas melarikan diri dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia datang ke langit di atas kota eksorsisme, dan berubah menjadi seorang pemuda tampan dengan sayap emas di punggungnya. Pihak lain adalah patriark klan Jiu Feng yang menempati peringkat kedua di dunia virtual. Pemuda tampan itu memancarkan cahaya keemasan ke seluruh tubuhnya, memberinya rasa dominasi. Dia dengan rendah hati menanyai Raja Jahat, Dao Xie, pertanda sebelumnya datang dari klanmu, apa yang terjadi? Raja Iblis belum sempat menjawab. Ledakan. Kilatan guntur tiba-tiba melintas di langit di timur, dan binatang seperti dewa dengan kepala naga dan tubuh kuda, berlari kencang di atas guntur dan kilat, juga terbang menuju langit di atas kota roh jahat. Kirin suci. Pupil mata Landen Shen melebar, dan dia sebenarnya adalah kaisar iblis lainnya. Binatang unicorn yang terbang ke kepala naga dan tubuh kuda ini adalah unicorn suci, salah satu dari 10 binatang penyihir hebat. Unicorn suci berubah menjadi pria yang kuat dan bertanya dengan cemas, Kakak Xie, apa yang dilakukan klan roh jahatmu barusan, mengapa kamu menarik begitu banyak monster? Raja Iblis menghela nafas dan berkata, karena semua orang telah mendengar berita itu, lebih baik menunggu rekan Taois lainnya tiba, dan kemudian mendengarkan penjelasanku. Dua kaisar iblis yang datang lebih dulu tidak keberatan. Roh-roh jahat membuat keributan besar, tetapi semua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar iblis harus datang untuk mencari tahu sendiri. Ruang lingkup dunia maya tidak besar, hanya setengah kolom waktu dupa, sejumlah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar iblis datang ke roh-roh jahat satu demi satu. Ada binatang raksasa rakus dengan wajah ganas, binatang suci harimau putih dengan cahaya suci yang menakjubkan, dan tapir mimpi berbentuk hantu, bijiang yang kuat, burung dan pahlawan suci, binatang buas, dan sebagainya. Di seluruh dunia maya, hanya 10 klan iblis teratas yang memiliki kaisar iblis yang kuat. Kaisar iblis yang datang ke roh jahat untuk mencari tahu adalah semua patriark dari 10 klan iblis teratas, dan mereka juga merupakan kekuatan tempur teratas dari klan iblis. Dunia virtual. Ini adalah pertama kalinya Landen Shen melihat begitu banyak kaisar iblis, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Bencana di dunia maya ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan dia tidak tahu apakah kaisar iblis ini akan datang untuk mengganggunya. Mengaum. Raungan naga yang menusuk menginterupsi pikiran Landen Shen. Seekor naga yang menjulang tinggi dengan seluruh tubuh berwarna ungu dan emas terbang dari cakrawala yang jauh, dan naga itu memancarkan cahaya ungu emas yang tebal. Landen Shen tidak bisa menahan kulit kepalanya menjadi mati rasa, nafas naga raksasa ini jelas lebih kuat dari semua kaisar iblis yang hadir. Ini adalah pertama kalinya saya melihat naga emas ungu semacam ini, Landen Shen, sangat mirip dengan naga emas ungu yang dijelaskan dalam buku-buku kuno. Legenda mengatakan bahwa spesies naga purba ini hanya ada di era Hunyuan, saya tidak menyangka akan ada naga langka seperti itu di dunia maya. Setelah Zijin Shenlong muncul, suasana di tempat kejadian menjadi sangat serius. Kota roh jahat ini benar-benar hidup. Zijin Shenlong berubah menjadi seorang pemuda kekar berjubah ungu, dan melirik 9 kaisar iblis lainnya. 9 kaisar iblis, termasuk Raja Iblis Jahat, semuanya menunjukkan ketakutan. Ketika tatapan pemuda berjubah ungu jatuh pada Landen Shen merasakan rasa paksaan yang sangat menakutkan, yang membuat tubuhnya sedikit gemetar. Napas yang dikeluarkan oleh pemuda berjubah ungu ini lebih kuat dari semua kaisar iblis yang telah dilihat Landen Shen barusan. Tidak ada keraguan bahwa iblis ini harus menjadi kaisar iblis pertama di dunia maya. Long Zhantian, aku tidak meringkuk di Long Yuanmu untuk memulihkan diri, mengapa kamu punya waktu untuk datang ke sini untuk hangout? Feng Yu, patriark klan Jiu Feng, melirik pemuda berjubah ungu dan mencibir. Long Zhantian dengan tegas berkata, lelucon, jika kamu bisa datang, raja ini tidak bisa datang. Long Zhantian, kamu tidak kecil. Terakhir kali dalam pertempuran Long Yuan, aku menunggumu untuk berbelas kasih dan membiarkanmu pergi, tapi sekarang kamu masih berani muncul di depanku. Long Zhantian, sebaiknya kamu menjauh dariku. Semua kaisar iblis berteriak dengan marah, tampaknya memiliki dendam dengan kaisar iblis bernama Long Zhantian.
Wajah Raja Roh Jahat sangat suram. Dalam pertempuran ratusan tahun yang lalu, Long Zantian inilah yang melukai dirinya sendiri dengan parah, dan penyakit tersembunyi di tubuhnya belum sembuh. Bab 4960 Seng Xiao Island and the Ancient Demon. Penangkal klan jahat menempati urutan kedua dari yang terakhir di antara 10 klan monster, dan bahkan jika Xie Yue bersedia membantu Landen Sen, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Landen Sen hanya bisa menahan tekanan dan mengeluarkan cincin virtual. Untuk sementara waktu, mata semua kaisar iblis tetap berada di cincin virtual, dan mereka sangat bersemangat. Mereka semua tahu apa arti kunci dunia maya ini. Sumber daya dunia virtual sudah hampir habis, dan sekarang jiwa iblis mengamuk, antarmuka dapat mempercepat penurunannya. Hanya ada satu pilihan di depan kaisar iblis, yaitu meninggalkan dunia maya dan memimpin suku untuk hidup dan berkembang biak di dunia luas di luar dunia maya. Dan kunci dunia maya adalah hal yang paling krusial untuk membuka pintu dunia maya. Itu juga sesuatu yang diimpikan oleh semua kaisar iblis di dunia maya sepanjang hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa kaisar iblis tidak pernah bermimpi bahwa kunci vital ke dunia maya sebenarnya dipegang oleh seorang pembudidaya alien. Kaisar iblis rakus yang pemarah mengubah telapak tangan kanannya menjadi cakar yang tajam dan menyerang Landen Sen di udara, tetapi dihentikan oleh Feng Yu, tidak. Kaisar iblis rakus meraung, "Kakak Feng Yu, mengapa Anda tidak membiarkan saya membunuh anak ini dan mengambil cincin virtual?" Feng Yu mengerutkan kening dan berkata, kunci dunia maya sangat pilih-pilih, dan tidak semua orang bisa membiarkan kunci dunia maya mengenali tuannya. Jika Anda membunuhnya, jika tidak ada yang bisa mengendalikan kunci dunia maya, Anda tidak bisa menanggung akibatnya. Menurut pendapat raja ini, jauh lebih dapat diandalkan bagi orang asing ini untuk memegang kunci ini daripada kalian yang tidak punya otak. Long Zantian mencibir. Seng Qin Ying Zhao berkata dengan nada menghina, Long Zantian, kamu tidak berhak berbicara di sini. Kaisar Iblis Harimau Putih juga marah dan tidak puas. Fakta bahwa kunci dunia maya ini dapat muncul di depan mataku adalah semua berkat Taois Xie Yue. Mengapa kamu datang untuk campur tangan? Itu benar, ini adalah kebaikan terbesar bagi saya untuk mengizinkan Anda menonton di sini. Kaisar Iblis lainnya juga memarahi dengan marah. Long Zantian mengangkat bahu dan berkata sambil mencibir, daripada bermain trik di sini, lebih baik memikirkan bagaimana membuat gerbang dunia virtual muncul. Selama saya bisa meninggalkan dunia virtual, raja ini tidak ingin melihat wajahmu yang bau lagi. Beberapa kaisar iblis hendak berteriak, tetapi Feng Yu menghentikan mereka. Lupakan saja, prioritas utama adalah menemukan cara untuk membuka pintu ke dunia maya, jangan buang waktu di sini. Long Zantian sangat kuat, dan kultivasinya hanya berjarak garis tipis dari alam sumber ilahi. Bahkan jika 9 kaisar iblis mereka bekerja sama untuk melawan Long Zantian, tingkat kemenangannya hanya 50-50. Bahkan jika dia bisa mengalahkan Long Zantian, dia harus membayar harga yang menyakitkan. Dunia luar berbeda dari dunia virtual. Areanya cukup luas untuk menampung 9 kaisar iblis dan Long Zantian. Selama mereka bisa keluar, sebenarnya tidak perlu melibatkan keluhan dan keluhan sebelumnya. Feng Yu menatap Landen Sen, seolah menatap seekor semut, dan memerintahkan dengan rendah hati, anak muda dunia, cobalah yang terbaik untuk mendesak kunci dunia virtual. Untuk sementara waktu, mata semua kaisar iblis semuanya tertuju pada Landen Sen. Wajah Landen Sen menjadi sedikit jelek, dan dia hanya bisa terus mendorong cincin virtual melawan tekanan. Berdengung. Saya melihat bahwa cincin virtual terus memancarkan cahaya hitam di tangannya, dan setelah mengumpulkan energi yang cukup, cincin itu mengeluarkan lingkaran cahaya hitam lagi, mencapai langit. Ledakan. Ada suara keras dari atas langit. Seluruh ruang dunia maya bergetar. Mengaum. Tiba-tiba, ada raungan yang ganas dan aneh dari langit, yang memekakkan telinga dan menghancurkan bumi. Raungan besar membuat seluruh ruang dunia maya bergetar dan mengaum, langit berguncang, dan alam semesta terbelah. Mendengar suara aneh dan menakutkan ini, mata Landen Sen melebar, dan seluruh orang tampak tercekik. Dia merasakan kekerasan dan kemarahan yang ekstrim, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Ini sepertinya getaran dari jiwa. Landen Sen, yang terhubung ke hampir setengah langkah dari basis kultivasi Tianzun, sangat tak tertahankan, para biksu lain dapat membayangkannya. Ketika Sui Qianrou di sebelahnya mendengar raungan, dia pingsan ketakutan. Para pembudidaya dari klan penangkal jahat di kota pengusiran roh-roh jahat begitu ketakutan sehingga mereka ambruk ke tanah, gemetar di sekujur tubuh, tidak bisa bangun.